Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Memandang Yesus untuk Keselamatan. Hampir 40 tahun orang Israel meninggalkan Mesir. Sekarang mereka sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Mereka sudah berada di Edom. Mereka sudah berada di pegunungan Seir. Sudah sangat dekat dengan tujuan mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari kita cari tahu siapakah orang-orang Edom ini. Kejadian 36 ayat 8 sampai 9. Firman Allah berkata, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapak orang Edom di pegunungan Seir. Edom adalah keturunan Esau dan Israel adalah keturunan Yakub. Bilangan 20 ayat 14, firman Allah berkata, kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Musa menulis surat menggunakan pendekatan kekeluargaan. Dia menyatakan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Dia tahu betul bahwa Edom adalah keturunan Esau. Saya pernah juga mengalami pengalaman yang sama. Pada suatu kali kami menggunakan gedung Pemprov NTT untuk KKR. Tetapi oleh karena pada suatu malam pemerintah juga mau menggunakannya, maka kami harus berhenti. Kemudian keesokan harinya, ketika saya mencari gedung baru dan tidak ketemu, maka ada seseorang yang menolong saya. Kami bertemu dengan kepala rumah tangga Pemprov NTT. Dan ketika kami bertemu dengan dia, beliau menyatakan kepada saya, mengapa saudara bawa media? Kemudian saya katakan, sebenarnya saya tidak bawa media. Saya harus membawa bapak saya. Kemudian bapak itu mengatakan kepada saya, siapa bapakmu? Apa hebatnya bapakmu mau dibawa ke sini? Saudara, saya katakan kepadanya, apakah bapak tidak mengenal bapak saya? Coba sebutkan namanya. Kemudian saya sebutkan namanya, Bapak H.A. Kemudian dia langsung mengatakan, salam untuk orang tua. Salam untuk orang tua. Memang biasanya pendekatan kekeluargaan itulah yang membuat segala sesuatu menjadi mulus. Tetapi bukan untuk Edom. Bilangan 20 ayat 20. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Kakak beradik ini bukan saja sekarang mereka bermusuhan. Jika kita kembali kepada buku Kejadian, di dalam Kejadian 25 ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandungan, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Mereka sudah bermusuhan sejak di dalam kandungan ibu mereka. Mereka sudah bertolak-tolakan sejak di dalam kandungan ibu mereka. Selanjutnya, apa yang dibuat oleh Musa? Bilangan 20 ayat 21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Jalan terbaik yang dipilih oleh Musa adalah meninggalkan wilayah Edom. Mereka berjalan melalui padang belantara, mengitari Edom untuk tiba di tanah Kanaan. Selalu ada tantangan dalam perjalanan kerohanian kita. Dan tantangan-tantangan ini menolong kita untuk bergantung kepada Yesus. Ada banyak persoalan dalam kehidupan ini. Ada masalah keluarga. Maka pandanglah
pada Tuhan Yesus. Jika ada persoalan dalam gereja, pandanglah pada Yesus. Jika ada masalah suami atau istri, pandanglah pada Yesus. Pintu selalu terbuka bagi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Di dalam buku Bilangan 21 ayat 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bangsa ini sudah tidak dapat lagi menahan hatinya. Saya teringat akan sebuah ayat di dalam buku Yeremia yang menyatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Dapatkah macan tutul mengganti belangnya? Mungkinkah kamu orang-orang yang berbuat jahat bisa dapat berbuat baik? Bangsa ini adalah bangsa yang suka mengeluh, bangsa yang suka bersungut-sungut. Itu sebabnya ketika mereka berjalan mengelilingi Edom, maka kebiasaan mereka muncul kembali. Mereka sudah tidak dapat lagi menahan hatinya, tetapi mereka mulai memberontak kepada Tuhan. Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Memang dari dahulu, sejak mereka keluar dari Mesir, mereka selalu melawan Allah dan melawan Musa. Ayat ini selanjutnya berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mereka lebih senang di tanah perhambaan. Mereka lebih senang dijajah. Mereka lebih senang hidup mereka dikekang oleh orang lain. Padahal Tuhan menginginkan agar mereka itu dimerdekakan, dibebaskan, dan boleh hidup lebih bebas. Sama seperti kita, kadang-kadang kita lebih senang hidup di dalam dosa daripada dimerdekakan dari dosa. Isi persungutan bangsa Israel ini selalu sama, yaitu kami akan mati di padang gurun ini. Tidak ada air untuk kami dan ternak kami. Tidak ada roti untuk makanan kami. Persungutan mereka ini sesungguhnya tidak masuk akal. Persungutan mereka ini sesungguhnya tidak rasional. Persungutan mereka ini sesungguhnya adalah dibuat-buat. Sebab faktanya berlawanan dengan kenyataan yang terjadi. Faktanya tidak seperti yang mereka tuntut. Di dalam buku Ulangan 8 ayat 4, firman Allah berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nehemia kemudian bersaksi, Nehemia 9 ayat 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Tuhan sumber kehidupan itu menyediakan kebutuhan orang Israel. Sepanjang 40 tahun mereka berada di padang belantara. Tetapi ketika mereka sudah hampir tiba, mereka masih bersungut bahwa mereka tidak punya roti, mereka tidak punya air. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Ternyata bangsa Israel tidak menghargai pemeliharaan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun di padang belantara. Bangsa Israel melupakan kepemimpinan Tuhan Allah selama 40 tahun. Perlindungan yang tidak dapat disangkal adalah perlindungan melalui tiang awan waktu siang hari. Perlindungan yang tidak dapat disangkal adalah perlindungan melalui tiang api untuk menerangi jalan mereka di malam hari. Tidak ada lampu listrik, tidak ada elektrik pada waktu itu, tetapi mereka tidak pernah mengalami kegelapan karena Tuhan adalah terang bagi mereka.
Ketika panas, Tuhan adalah awan yang melindungi mereka. Ketika kedinginan, Tuhan adalah tiang api yang memberikan kehangatan. Bangsa Israel menolak kepemimpinan Yesus yang ajaib selama 40 tahun. Manna dianggap sebagai makanan hambar yang memuaskan. Padahal manna adalah roti yang turun dari sorga. Dalam perjanjian baru, roti itu adalah Yesus. Air minum yang sering mereka keluhkan selama berada di padang belantara adalah melambangkan Yesus. Sebab dalam perjanjian baru, Yesus mendeklarasikan diri bahwa dia adalah air hidup itu. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia menulis 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sejak dari mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, Yesus mengikuti mereka, memberikan kebutuhan mereka, makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka. Tetapi ketika mereka bersungut, mereka mengatakan, tidak ada roti, tidak ada air. Ketika mereka menolak manna sebagai makanan dan menyatakan tidak ada air untuk diminum, itu sama dengan mereka menolak Yesus sebagai pemimpin mereka. Ketika mereka menolak manna sebagai makanan dan menyatakan tidak ada air untuk diminum, pada saat yang sama mereka menolak Yesus sebagai sumber kehidupan jasmani dan sumber kehidupan rohani. Dalam Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Bilangan 21 ayat 7 firman Allah berkata, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali. Puluhan kali bangsa Israel melawan Tuhan, melawan Musa. Tetapi ketika mereka dihukum, mereka datang kepadanya dan Tuhan pun mengampuni mereka. Semakin lama mereka berjalan, semakin banyak mereka bersungut-sungut dan semakin banyak Tuhan mengampuni mereka. Di dalam Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jika dipagut ular, pandanglah pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan dan keselamatan. Memandang kepada Yesus untuk keselamatan. Saudara-saudariku, dalam perjalanan kerohanian kita juga sudah sangat dekat dengan Kanaan sorgawi. Namun jika kita tidak setia, akan keluar juga ular-ular tedung yang memagut umat Tuhan. Ular-ular tedung yang akan keluar pada akhir zaman adalah 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Firman Allah berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menyimpan fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu.
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jika Anda dipagut oleh ular, mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang, maka pandanglah pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular yang menjadikan Anda menjadi pemfitnah, jika Anda dipagut oleh ular pemberontakan terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, maka pandanglah pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular kesombongan, segera pandang pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, maka saya mengundang Anda untuk memandang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, maka saya mengundang Anda untuk memandang kepada Yesus untuk dapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular tidak suka melayani, maka saya mengundang Anda untuk memandang kepada Yesus untuk dapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, maka saya mengundang Anda untuk memandang kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jika Anda dipagut oleh ular tidak berintegritas, segera pandang pada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Yohanes 3 ayat 14 firman Allah berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ketika kita meninggikan anak manusia itu, maka kita pun akan ditarik lebih dekat kepadanya. Mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Mengapa kita harus menerima Yesus sebagai pemimpin iman kita? Dengan memandang kita akan berubah. By beholding, you are changed. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena Yesus mengajak kita untuk belajar daripadanya, belajar kelemah lembutan daripadanya, belajar kerendahan hati kepadanya, belajar bagaimana mengasihi daripadanya, agar kita dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tadinya kita tidak tahu bagaimana kita mengasihi, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana kasih yang sejati, yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dengan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Di dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Untuk keselamatan kita, Yesus mau menjadi hamba untuk menjangkau dan menyelamatkan kita. Yesus tidak hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba. Ia menjadi hamba untuk menyelamatkan kita. Dia rindu agar kita boleh menghidupkan kehidupan seperti Yesus, kehidupan seorang hamba. Lukas 19 ayat 20, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia datang untuk saudara dan saya. Ia datang untuk orang yang suka melawan Allah dan utusan-utusannya. Tapi syaratnya adalah bertobat dan setia. Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Aku senantiasa artinya aku terus menerus memandang kepada Tuhan. Continue memandang kepada Tuhan. Tidak ada satu detik pun yang beralih daripada Tuhan. Dan dengan itu kita tidak akan pernah goyah.
ringkasannya. Perjalanan rohani kita saat ini menyatakan kita sudah hampir tiba di rumah. Sudah hampir tiba di Kanaan. Oleh karena itu, akan semakin banyak ujian dan pencobaan. Kita semua bisa keluar sebagai pemenang jika kita selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus pandangan kita. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ketika kita meninggikan Yesus, kita baru mengetahui, oh Yesuslah yang harus menjadi fokus dan pandangan kita. Oh dari dialah kita harus belajar kerendahan hati. Oh dari dialah kita harus belajar untuk sabar. Panggilan Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Artinya, jangan sampai satu detik pun kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita memandang untuk berubah, kita memandang untuk keselamatan, kita memandang untuk hidup. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, bagi sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Keselamatan kita adalah tanggung jawab pribadi. Jangan keraskan hatimu saat Anda mendengar Yesus memanggil nama Anda. Saya memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita semua untuk memeriksa hati kita. Berdoa dalam hati. Apakah saudara sudah memandang kepada Yesus? Adakah kita yang berada di dalam gereja atau berada di dalam luar gereja yang mau berjanji untuk memandang dan berdiri bagi Yesus? Saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, kami sudah datang memandang kepadamu. Biarlah semua ular yang memabuk kami tidak berbisa. Karena kami tahu memandang Yesus akan mendapatkan kehidupan kekal. Bila mana kami ini sering melawan Tuhan, ampunilah kami. Sehingga mata kami senantiasa kontinu memandang hanya kepada Tuhan. Terima kasih atas jawaban doa yang pasti. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan hubungi Makaditi Pasti Mantap di Facebook, email atau mail.com atau senior@yahoo.com atau +62 181373309119. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut.